semuanya, balik lagi sama aku Putri Anissa Fitri. Di sini aku akan membahas tentang modul 6, yaitu tentang switches atau saklar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Halo semuanya, di sini kita sudah memasuki ke materi modul 6, yaitu switches. Nah, di sini ada MAC address versus IP address. Di sini aspeknya itu ada MAC address dan juga IP address. Jenis alamat dari MAC address itu adalah fisik atau berbentuk hardware atau basic hardware. Nah, di IP address ini ada logis. Yaitu IP address ini jenis alamatnya itu logis atau software based. Nah, terus ada lapisan OC. Nah, di lapisan OC di sini itu di MAC address itu di layer 2 itu ada data link, dan lapisan OC di IP address itu ada layer 3 yaitu bernama network. Nah, lalu sifat dari MAC address ini adalah tetap dan tidak berubah. Jadi dia itu sudah benar-benar tetap dan tidak akan berubah ya teman-teman. Lalu di IP address ini, sifatnya bisa berubah atau dapat berubah sesuai jaringan. Jadi kalau jaringannya berubah, dia juga akan berubah, ikut berubah gitu. Nah, format dari MAC address itu ada 48, itu ada di bit heksadesimal. Contohnya ada 00, 1A, 2B, 3C, 4E, 4D, dan 5E. Jadi formatnya itu terdapat menjadi 6 ya teman-teman, dalam 12 huruf atau 6 angka 6 huruf gitu ya. Lalu di IP address ini terdapat 32 bit, dan 32 bit ini terdapat di IPv4 dan 128 bit itu terdapat di IPv6. Nah, lalu fungsi utama dari MAC address ini adalah untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan lokal. Jadi MAC address ini itu mengidentifikasi jaringan yang mengidentifikasi perangkat yang ada di jaringan lokal. Sedangkan IP address itu menghubungkan antar jaringan melalui internet. Jadi IP address ini itu bisa menghubungkan antar jaringan melalui internet. Jadi IP address ini bisa diumpamakan sebagai jembatan antara terhubungnya satu jaringan ke jaringan lain melalui internet gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada pengertian dari MAC address. Pengertian dari MAC address adalah singkatan dari MAC address ini adalah singkatan dari Media Access Control Address. Ia merupakan sebuah identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan atau Network Interface Card atau NIC. Lalu MAC address berbentuk kombinasi angka dan huruf heksadesimal, biasanya ditulis dalam format 6 pasangan karakter seperti 00, 1A, 2B, 3C, 4D, dan 5E. Seperti pada tadi ini ya teman-teman, 48 bit heksadesimal, contohnya seperti ini. Nah, di sini selanjutnya ada setiap perangkat jaringan, baik laptop, smartphone, router maupun printer, itu memiliki MAC address yang berbeda-beda. Hal ini karena alamat tersebut ditanamkan langsung oleh pabrikan hardware yang bersifat unik secara global. Jadi mau itu laptop, smartphone, router ataupun yang lainnya, mereka memiliki IP address yang berbeda dan tidak sama. Seperti yang disebutkan tadi, itu karena alamat tersebut ditanamkan langsung oleh pabrikan. Jadi MAC address ini sudah dari pabriknya ya gitu teman-teman. Lalu di sini ada jenis akses protokol. Nah, MAC address ini atau singkatan dari Media Access Control Address itu terbagikan menjadi 6 ya. Nah, 3 kotak pertama itu sebagai identitas dari sebuah perusahaan teman-teman. Nah, kalau 3 kotak terakhir itu sebagai identitas atau alamat sebuah perangkat gitu ya. Jadi 3 kotak pertama untuk perusahaan, identitas perusahaan, dan 3 kotak terakhir itu untuk identitas sebuah perangkat atau jaringan. Nah, di sini ada ARP table. ARP table atau singkatan dari
Address Solution Protocol Table adalah daftar atau tabel yang berisi pasangan alamat IP dan alamat MAC yang disimpan oleh perangkat jaringan seperti komputer, router, atau switch layer 3. Atau sederhananya itu teman-teman, ARP table itu bisa kita sebutkan sebagai daftar siapa yang punya IP berapa dan alamat fisik atau MAC address-nya itu berapa atau apa gitu teman-teman. Nah, fungsi ARP table itu untuk mencocokkan alamat IP dengan alamat MAC address dalam jaringan lokal atau disebut LAN. Ketika sebuah perangkat ingin mengirim data ke IP tertentu, ia harus tahu alamat MAC address tujuan supaya bisa dikirim melalui internet. Jadi IP address ini itu atau fungsi dari ARP table ini adalah untuk mencocokkan IP address dengan MAC address supaya paket yang dikirim itu bisa tahu alamat MAC address yang ditujunya gitu. Jadi MAC address ini sebagai namanya, kalau IP address itu sebagai alamatnya. Nah, di sini dituliskan bahwa ia harus tahu alamat MAC address tujuan supaya bisa dikirim melalui Ethernet. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan implementasikan gimana sih cara kerja MAC address dan cara kerja MAC address, juga cara kerja ARP table. Lalu nanti saya akan membahas tentang gimana sih implementasiannya ketika kita menggunakan lebih dari 2 PC. Nah, di sini kita sudah memasuki Cisco Packet Tracer, dan di sini kita akan mengimplementasikan gimana sih cara kita melihat MAC address dan cara ARP table itu bekerja. Kita akan membuat satu perangkat atau satu perangkat menggunakan 2 PC atau 2 host. Lalu kita sambungkan. Nah, setelah tersambung seperti ini, kita tinggal memasukkan IP-nya. Kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk subnet max-nya kita menggunakan /24 atau bisa kita sebut sebagai sebagai subnet max dari kelas C, yaitu 255 dan 0. Itu ya teman-teman. Ini kita simpan dan masukkan pada PC lainnya. Kita masukkan IP address-nya terlebih dahulu. Nah, di subnet max-nya itu kita samakan seperti tadi ya teman-teman, seperti pada PC pertama. Nah, kalau semuanya sudah dikasih IP atau dimasukkan IP, selanjutnya kita akan ping pada setiap PC. Di sini dari PC 0 kita akan ping pada PC 1. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman, sudah reply. Dan kita ping juga pada satu PC lainnya. Nah, di sini sudah reply juga TTL ya teman-teman. Kalau sudah seperti itu, kita masuk ke PC 0, masuk pada command from, lalu kita akan melihat MAC address dan IP address dari PC sebelah atau PC yang kedua. Kita masukkan perintahnya, yaitu ARP table, ARP -a. Nah, di sini sudah terlihat bahwa internet address atau IP address-nya itu pada PC 2. Nah, di sini ada physical address. Physical address itu adalah MAC address-nya, teman-teman. Di sini sudah kita ketahui, sudah bisa kita lihat MAC address-nya yaitu 0000.0CE7. Nah, di sini ada tipe, yaitu tipenya dinamik. Kenapa dinamik? Karena tipe dinamik ini itu sudah bawaan dari pabriknya, teman-teman. Kita coba lihat pada PC lainnya. Kita tulis ARP -a lagi. Nah, di sini IP address-nya sudah diketahui ya pada PC pertama. Lalu di sini ada MAC address-nya. Nah, MAC address
tipenya untuk PC 1 itu sudah diketahui seperti ini, dan tipenya masih sama, yaitu dynamic ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat kalau ARP-min-A ini untuk kita melihat MAC address orang lain. Nah, selanjutnya kita akan melihat MAC address milik kita sendiri ya teman-teman, dengan cara kita memasukkan perintah, yaitu ipconfig/all. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa physical address kita itu pada PC 1 itu seperti ini. Dan di sini kita juga bisa melihat IP address milik PC kita atau kita sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mengecek pada PC lainnya. Kita tulis lagi ipconfig/all. Nah, di sini juga dapat kita ketahui ya, physical address-nya atau MAC address-nya seperti ini pada PC kedua, dan IP address-nya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mengimplementasikan gimana caranya kita mengimplementasikan ARP table tadi. Nah, sebelum kita masuk ke ARP table, kita harus menghapus dulu ARP-min-A ini teman-teman, dengan cara kita tulis ARP-min-D. Nah, kalau sudah C seperti ini lagi, itu tandanya ARP-min-A ini sudah terhapus. Supaya kita lebih yakin, kita akan memastikan kita tulis lagi ARP-min-A. Nah, di sini sudah terdapat no ARP interest found. Lalu kita coba pada PC kedua, sama seperti tadi ya teman-teman. Kita coba ARP-min-D. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan lagi ARP-min-A supaya kita yakin. Nah, di PC 2 pun itu sudah no ARP interest found. Nah, lalu kita akan mengirim file atau surat dari PC 1 ke PC 2. Tapi sebelumnya, supaya kita lebih jelas, kita akan masuk ke mode simulation. Nah, di sini saya akan lebarkan supaya teman-teman lebih jelas melihatnya. Nah, di sini kita geserkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan pencet atau tekan pada kolom surat di sini, lalu kita simpan di PC 1, lalu kita ketekan pada ICMP. Di sini di layar 3 itu ada IP header source. Nah, IP PC pertama dan destinasinya IP PC kedua ya teman-teman. Lalu di sini juga ada ARP-nya. Nah, di ARP ini itu berisi tentang internetnya atau MAC address-nya. Nah, di sini MAC address dari PC 2 itu belum menemukan MAC address PC ke 1 ya teman-teman. Maka kita akan play sampai ia ini berubah menjadi successful. Dari PC 1 ke PC 0, lalu PC 0 ke PC 1, dan begitu terus sampai ininya berubah menjadi successful ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya sudah successful ya teman-teman. Mari kita cek dari ini. Nah, di sini di outlier itu Ethernetnya sudah menemukan dari PC 0 itu sudah menemukan MAC address PC 1 ya teman-teman. Nah, di sini tapi di inlayers itu dari PC 1 ini belum menemukan MAC address dari PC 0 ini teman-teman, dikarenakan destinasinya masih broadcast.
Kalau kita lihat pada ICMP-nya, nah di ICMP-nya itu sudah terlihat bahwa destinasinya sudah berubah menjadi PC1 teman-teman, dan add device-nya dari PC0. Nah di outlier-nya itu sudah terbukti atau kita bisa lihat dari MAC address PC1 itu sudah menemukan MAC address PC2 ya teman-teman. Nah di ICMP yang terakhir itu semuanya sudah beralih ke inlayers teman-teman. Nah di destinasinya juga sudah berubah menjadi PC1 seperti tadi. Nah di layer 3 nya ini itu berisi dari IP PC2 ke destinasinya ke PC1 teman-teman, atau membalikan. Nah di layer 2 itu PC MAC address dari PC0 itu kembali ke MAC address PC1, yang artinya ini sudah membalikan atau sudah menemukan MAC address PC0 ini. Nah itulah implementasian dari kita melihat MAC address dan juga kita mengimplementasi ARP table. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan gimana kalau sebuah topologinya itu menggunakan router dan menggunakan 4 PC atau lebih dari 2 PC ya teman-teman. Nah di sini saya sudah menyiapkan 4 PC dan 1 switch. Lalu kita masuk ke mode simulation, dan di sini kita akan melihat gimana implementasian dari topologi tersebut. Nah ini dikarenakan ada PC dan 1 switch, ini disebutnya bukan ARP table lagi teman-teman, tapi ini disebutnya MAC address table. Nah di sini kita akan tekan pada amplop ini, lalu kita kirimkan dari PC1. Aku mau mengirimkan ke PC3 aja teman-teman. Nah kita play sampai hasilnya successful ya teman-teman. Nah di sini kenapa hasilnya itu tadi di sini di PC1 dan PC2 itu hasilnya ada tanda silang? Dikarenakan surat ini atau file ini itu bukan tujuannya ke mereka, tapi tujuannya untuk ke PC3 saja. Maka PC1 ke PC1 dan PC2 ini tidak berhak menerima file tersebut dikarenakan bukan file untuk mereka. Jadi file yang dituju ke mereka itu gagal ya teman-teman. Oke, lanjut sampai hasilnya itu successful ya teman-teman. Nah dari PC0 ke switch, lalu switch dikirimkan pada PC3. Nah dari PC3 itu dikirimkan lagi ke switch ya teman-teman. Nah lalu dari switch itu dikirimkan ke PC0 lagi. Nah di sini hasilnya sudah successful ya teman-teman. Nah itulah runtuyan dari MAC address table ini, dari PC0 ke switch, dari switch itu di broadcast ke PC3, lalu di PC3 di broadcast lagi ke switch, dan seterusnya ya teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini bahwa sebelumnya itu destinasinya broadcast, bukan tertuju langsung pada PC tersebut ya teman-teman. Nah di ARP selanjutnya juga seperti ini, namun di outliernya itu MAC address dari PC0 itu sudah menemukan. Nah dari switch ke PC3, dari switch ke PC3 itu di outliernya itu sudah ya teman-teman, sudah menemukan MAC addressnya. Tapi di inlayer itu belum menemukan MAC addressnya teman-teman. Nah di sini kita coba dari PC0 ke switch atau ICMP-nya.
ini sudah dua-duanya di outlier dan inlayer sudah menemukan MAC address-nya, dan destinasinya juga sudah berubah menjadi PC3 teman-teman. Kita coba pada nih switch dari PC3 kembali ke switch. Nah, di PC dari switch ke PC3 juga di outlier, yaitu di layer 2 nya itu sudah menemukan MAC address-nya, dan di inlayer itu juga internetnya sudah menemukan MAC address-nya. Nah, kita coba lihat pada switch lalu ke PC0 untuk membalikan informasinya. Nah, semuanya udah tidak ada di outlier, tapi semuanya sudah berpindah ke inlayer. Nah, di sini juga sudah IP address dari PC4 itu sudah destinasinya sudah berubah menjadi ke PC1 ya teman-teman. Nah, internetnya juga sama, dari PC4 itu sudah menemukan MAC address PC1. Nah, itulah implementasi dari saya tentang MAC address table. Mungkin cukup sekian pembahasan modul 6 dari saya. Maaf jika ada salah kata ataupun pembahasannya kurang jelas. Mungkin kalian bisa lebih teliti dan juga lebih paham setelah kalian coba tonton dan dengarkan secara berulang-ulang. Oke, saya Putri Anis Sapitri. Di sini saya izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.